Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, hari ini hari apa? Kamis. Nah, hari ini kita akan belajar coding. Seperti minggu kemarin kita juga sudah belajar coding, ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sebelumnya, ada yang sakit? Ada? Siapa yang sakit? Vicky. Nah, kita doakan semoga Vicky cepat sembuh. Ada lagi? Siapa? Andila. Ya, kita doakan semuanya semoga yang sakit cepat sembuh. Nah, semua sehat di sini? Sehat, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Nah, sekarang Ibu mau tahu gimana perasaan kalian hari ini. Ada hari ini yang senang? Oke. Yang kesal, dari rumah kesal karena dikasih duit jajannya sedikit sama mamanya, ada? Yang sedih? Ada yang sedih? Yang kecewa ada? Berarti semuanya dalam keadaan senang. Nah, kalau sudah senang semuanya, seharusnya belajarnya juga lebih semangat. Nah, coba di mejanya sudah Ibu letakkan modul dan ada apa itu di mejanya? POPMI. Hari ini kita akan belajar tentang komputasional. Nah, apa itu komputasional? Ayo kita tengok ya. Sebelum masuk ke situ, ayo kita berdiri, kita sama-sama nyanyi dulu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, boleh duduk kembali. Nah, Ibu ada satu motivasi untuk kita semua hari ini, yaitu dunia terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi mulai dari sekarang. Siapa yang suka teknologi? Ada yang tahu contoh teknologi? Yang sering kalian pakai apa? Handphone. Ada lagi? Laptop. Ada lagi? Komputer. Ada yang lain? TV. Nah, semua yang berbau listrik itu teknologi modern. Tapi zaman dulu juga ada teknologi. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau ice breaking dulu. Ice breaking kita hari ini up and down. Kalau up, tanda panahnya ke atas, berarti berdiri, tangannya di atas. Kalau down, tanda panahnya ke bawah,
Posisinya setengah berdiri, tangannya di pinggang. Bisa? Ayo berdiri sama-sama. Kita coba dulu. Kalau ibu bilang up, tangannya down. Up, down. Bisa? Ayo kita coba pakai musik ya. Up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up, down, down, up, stop. Up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up, down, down, up. Lagi, up, down, down. Bisa? Kita ulang? Kita ulang ya. Sekali pusing aja. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down. Oke. Boleh duduk. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada tanda panah ke atas dan ada tanda panah ke bawah. Nah, jika kalian sadar permainan tadi membentuk sebuah pola atau kode. Sama halnya dengan yang kita pelajari hari ini. Kita akan belajar pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding yaitu berpikir komputasional. Tadi susunannya yang pertama apa? Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Yang kedua, ke bawah, ke bawah, ke atas. Yang ketiga, ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Berarti ada polanya kan? Kita ulang dua kali setiap baris. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi, kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui demonstrasi, kalian mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Jadi, coding komputasional itu bukan selalu belajar tentang program, laptop, komputer, enggak. Tapi kehidupan kalian sehari-hari pun bisa kalian codingkan, bisa kalian buat tahapan-tahapannya sehingga memudahkan kalian dalam melakukan kegiatan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Untuk apa gunanya? Untuk nonton. Yang ini apa? TikTok. Siapa yang pakai TikTok? Semua pakai TikTok. Yang ini apa? WhatsApp. Untuk nelpon, untuk chat, dan sebagainya. Nah, yang ini apa nih? Gojek ini biasanya untuk apa? Pesan makanan atau ngantar ke suatu tempat. Yang terakhir ada apa? Siapa yang sering pakai Shopee? Untuk apa Shopee ini? Untuk belanja secara online. Nah, semua kelima aplikasi ini sudah berbau teknologi, tapi dalam bentuk aplikasi. Nah, siapa yang tahu ini apa? Apa ini? Sudah ada di mejanya Popmi semua? Sudah. Nah, tahu nggak cara buat Popmi yang lezat? Coba gimana? Siapa yang bisa? Ya, Sophie, apa yang pertama? Air panas. Air panas, lagi. Lalu? Bumbu, lagi. Terus itu tuang air panas. Tuang air panasnya. Ada yang lain? Najwa? Iya bisa? Nah, hari ini kita akan belajar cara buat Popmi yang enak, tapi tetap berhubungan dengan coding. Bisa? Nah,
Hal pertama, apa yang harus kalian pecahkan untuk permasalahan ini? Untuk membuat pop mie, apa yang pertama kali kita buat? Memasak air. Harus sampai mendidih. Nah, apakah ada bagian-bagian kecil yang bisa kita fokuskan terlebih dahulu? Yang wajib tuh apa? Bumbu. Kita buka dulu. Kalau nggak dibuka gimana? Bisa. Nggak bisa kan? Ya, berarti yang harus kita buat pertama adalah memasak air. Lalu hal kecil yang harus kita fokuskan adalah membuka kemasannya. Nah, ini ada video pembelajaran Ibu. Tolong disimak. Kok nggak mau ya? Pengenalan komputasi. Kelihatan. Dek, pause dulu. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca diri, mencatat penugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah.
Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, coba koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan Pak supir paling terakhir? Anak yang akan mengunjungi museum. Kenapa? Karena dia turunnya terakhir. Lalu yang diletakkan paling awal yang mana? Yang ke restoran, karena dia akan turun terlebih dahulu. Jadi susunan kopernya dimulai paling belakang museum, lalu rumah sakit, dan yang paling depan yang anak akan turun di restoran. Nah, itu tadi tentang video tentang belajar komputasional. Ada berapa tadi? Ada 4. Coba tengok kertas materi yang Ibu bagikan yang tadi, yang di meja. Ada berapa berpikir komputasional? Ada 4. Apa aja? Ada dekomposisi, ada pola, ada algoritma, satu lagi ada apa? Abstrak, ada abstraksi. Nah, dari keempat ini fungsinya untuk membantu kalian dalam mengerjakan segala tugas di rumah agar lebih mudah. Contohnya apa? Saat kalian mau menyusun buku sekolah, tentu harus ada jadwal pelajarannya. Kalian kan pasti sudah disusun tuh. Nanti taruh buku yang kecilnya di depan, buku yang besar di belakang, tempat pensilnya di mana agar tidak bingung saat mengambil buku di
Di sekolah. Nah, tadi juga ada contohnya mengangkat jemuran. Harus kita pilih mana baju ayah, mana baju ibu, mana baju kamu, baju adik, baju kakak, agar menyusunnya mudah. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Sekalian mendemonstrasikan tentang pembuatan pop mie. Sudah ada pop mie-nya? Di meja sudah ada? Sudah ada. Sudah? Nah, coba sekarang ayo kita demonstrasikan cara membuat pop mie yang enak. Nah, ini nanti setiap kelompok sudah Ibu bagi LKPD ini, kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Cara ngisinya gimana, Bu? Sesuai dengan praktek kita membuat pop mie hari ini. Ya? Nah, ayo. Coba buka pop mie-nya. Pop mie-nya dibuka. Ayo sama-sama. Kertasnya dipinggirin dulu biar tidak biar tidak basah. Sudah? Di tengah kerjakan bersama-sama. Sudah? Dibuka bumbunya, dibuka semua, dibuka biar kita buat sama-sama. Yang pertama tadi apa? Buka kemasannya, lalu bumbunya, keluarkan bumbunya. Sudah semua? Dibantu temannya. Nah, ayo keluarkan bumbunya. Sudah? Tuang bumbunya ke dalam mie-nya. Tuang bumbunya. Keluarkan bumbunya, dituang ke dalam pop mie-nya. Bisa? Sudah? Air panasnya Ibu udah ada. Sudah dituang? Tuang bumbunya sudah? Sudah semua? Minyaknya sudah? Sudah? Nah, lalu setelah itu kita ngapain? Tuang air panas. Nah, tuang bergantian. Cepat di sini. Naskia yang tuang. Ini dari buka. Nah, dari sini. Udah, tuang air panasnya. Apakah air panasnya diisi dengan penuh sampai penuh sekali? Enggak. Secukupnya. Terus. Sudah. Yang sudah diisi air panasnya lalu diapain pop mie-nya? Ditutup. Tuang Revan. Oh. Kalau yang penutupnya robek, tutup pakai ada kasih alas gitu.
jadi bisa tertutup. Udah dituang? Sudah semua? Setelah dituang air panas, ditutup, lalu ngapain ya? Kita diamkan selama 3 menit. Sudah bisa membuat pop mie-nya? Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang tadi Ibu bagikan. Kerjakan secara bersama-sama. Ini dipakai nggak? Nah, kalau dipakai beri tanda centang. Kalau yang tidak, beri tanda silang. Nah, bersama kalian gunting yang ini. Bersama mengerjakannya bersama. Pakai pensil aja, jadi gampang dihapus. Lalu yang ketiga apa? Masukkan bumbu. Masukkan bumbunya. Lalu Yang keempat, tutup rapat. tutup rapat. Lalu yang kelima, yang ketujuh, ya. Ayo semuanya ditulis di buku tulisnya masing-masing. Tulis kalau sudah selesai ngerjakannya, yang lainnya juga menulis di buku tulisnya supaya bisa ingat besok-besok saat kita mengulang pelajaran ini. Ditulis di buku tulisnya juga yang lainnya. Tulis di sini. Diisi. Tempel di sini. Fungsi lem. Kasih lemnya, ditempel di situ. Tempelkan aja. Diingat urutannya. Kasih nomornya ya, biar nggak salah bacanya nanti ya.
Sudah? Sudah ditulis di bukunya? Di bawah aja. Nggak mau ini nanti. Ini di sini dong. Di sini. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah siap? Yang situ udah? Kelompoknya Nazila udah? Kelompoknya Kaila udah? Nah, kalau sudah siap semua, sekarang mari kita presentasi. Kelompok mana dulu nih yang mau maju? Sebelum Ibu tunjuk, kelompok mana dulu yang mau maju? 1, 2, 3, atau 4? Kelompok Nazila dulu maju. Duluan. Assalamualaikum. Perkenalkan dari kelompok mana? Assalamualaikum, saya dari kelompok 3. 3 ingin menyampaikan cara pembuatan pop mie. 1. Buka kemasan pop mie lalu pisahkan bumbu beserta kartunya. 2. Masukkan bumbu dan minyaknya. 3. Tuangkan air panas secukupnya. 4. Tutup rapat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. 5. Aduk hingga bumbu tercampur merata. 6. Tambahkan bakso sebagai topping. 7. Sajikan dan pop mie siap dinikmati. Coba tunjukkan hasilnya. Tunjukkan. Nah, mereka tadi berdiskusi kelompok dengan menempelkan gambar-gambar, menempel dan menggunting. Ada yang mau ditanya dari kelompok 3? Tidak ada? Pas? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Ibu lagi yang nunjuk? Oh, kelompok 2, Najwa. Bawa ada 2, kan ada 2 kan? Tunjukkan ke depan yang satunya. Repan ke depan sambil megang hasil yang satu. Assalamualaikum, perkenalkan dari kelompok berapa? Assalamualaikum, perkenalkan saya dari kelompok 2.
Akan membacakan hasil. Akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, kalian tadi berdiskusinya ngapain? Coba bacakan soalnya. Mie dari pabrik. Memasukkan Dari sini. Nah, beri tanda mana saja yang perlu dan tidak perlu. Kita perhatikan saat membuat pokmie. nah ini pengeterakan. Nah, di kelompok 2 tadi mereka membuat checklist. Mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Nah, mana aja yang perlu, Najwa? Mie dari pabrik. Mie dari pabrik. Lagi. Memasukkan bumbu dan minyak. Lalu. Siapkan air panas atau mendidih. Masukkan air panas atau air mendidih secukupnya. Diurasi waktu yang diperlukan. Beri topping bakso. Terima kasih dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kelompok mana lagi yang mau maju? Ayo, Kaila maju. Yang satunya memegang kertas, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mendiskusi hasil dari diskusi kami. Nah, tadi di kelompok 4 ngapain? Mencocokkan gambar, menarik garis. Menarik garis mana langkah-langkah dalam membuat pokmie. Nah, boleh bacakan. 1. Buka kemasan pokmie lalu pisahkan bumbu beserta garpunya. 2. Tuang air panas secukupnya. 3. Masukkan bumbu dan minyak. 4. Tutup rapat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. 5. Aduk hingga tercampur merata. 7. Sajikan dan pokmie siap dinikmati. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo yang terakhir. Kelompok 1 tapi tampilnya terakhir. Maju Askia. Hafiz yang megang kertas, satu lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. 1. Buka kemasan nah kalian ngapain? Jelaskan dulu. Kalian disuruh buat apain? Suruh menceritakan. Apa yang akan kamu lakukan agar pokmie ini bisa kamu nikmati? Mulailah langkah di mana mie ini belum tersedia di rumahmu. Buka kemasan dan rebus air sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, masukkan bumbunya, lalu tuang air panas secukupnya. Lalu tutup rapat dan tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka dan siap disajikan. Oke? Ayo kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan dulu. Kasih T, kasih O, kasih P. Tap. Sekali lagi. Tap. Berkali-kali. Tap, tap, tap. Keren. Oke, ulangi. Kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi. Berkali-kali. Keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, sekali lagi. Berkali-kali. Wow, wow, wow. Nah, tadi sudah diskusi dan sudah presentasi. Nah, coba kalian simpulkan apa hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada berapa tadi? Tentang berpikir komputasional ada berapa bagian? Apa aja? Apa? Dekomposisi, lagi? Abstraksi, lagi? Algoritma, lagi? Satu lagi? Apa? Pola. Nah, ada 4 bagian dari berpikir secara komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi?
Ada yang ingat apa itu dekomposisi? Coba diingat, mana catatannya tadi? Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, kalau pola, apa itu pola? Apa Zila? Menarik pola. Mana polanya? Mengenali pola atau pengulangan, sama seperti ice breaking kita tadi, ada up, ada down. Ada up, ada down. Dia polanya diatur. Pertama, up, down, up, diulang 2 kali. Nah, itu pola. Abstraksi. Kalau abstraksi apa abstraksi? Apa? Nah, mengabaikan hal yang tidak penting dari sebuah cerita. Misalnya saat kamu berpergian, nggak mungkin kan saat kamu ke kamar mandi, saat apa kamu ceritakan, yang ada temannya jadi bohong. Tentunya kamu ceritakan hal-hal yang menarik. Yang terakhir ada apa yang terakhir? Apa algoritma? Nah, berpikir dengan cara menyusun menjadi langkah-langkah kecil. Contohnya apa? Saat kalian membuat popmie tadi, itu algoritma. Kalian susun dulu langkah-langkahnya. Mulai dari membuka kemasan, menuang bumbu, menuangkan air panas, menutup, dibiarkan 3 menit, lalu menambahkan topping dan bisa disajikan. Nah, itu langkah-langkah yang kalian lakukan secara algoritma. Dan secara tidak langsung kalian sudah berpikir secara komputasional. Nah, apa yang telah kita lakukan tadi adalah praktik dari berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Berpikir komputasional artinya kita berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Nah, sama kalau kita mau bermain komputer, awalnya kita ngapain dulu? Kita hidupkan dulu, lalu kita refresh dulu, baru kita buka Google-nya. Misalnya kalau kita mau mencari sesuatu atau mencari pengetahuan di Google. Nah, saat kita belajar berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer. Kenapa seperti itu, Bu? Komputer itu yang menciptakan siapa? Manusia kan? Nah, berarti komputernya itu sendiri adalah diri kita. Sebenarnya kita itu adalah komputer. Hanya kita tidak menyadari. Komputer. Belajar menjadi pemimpin komputer, orang yang bisa memberi perintah dengan cerdas. Nah, aktivitas belajar coding kita hari ini adalah coding Playgate dengan menggunakan alat, yaitu dengan bantuan popmie kalian tadi. Unplugged-nya apa? Dengan kertas-kertas dan praktek yang kalian lakukan tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, Ibu bagikan kertas evaluasi, kalian kerjakan secara mandiri. Ini tugas individu. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Sudah dapat semua? Isi namanya dan kerjakan.
Kalau mau pergi ke pasar minggu, kita naik apa? Nah, ayo ceritakan gimana perginya ke pasar minggu. Ikuti polanya. Garis. Nah, setelah ini apa? Nah. Ya. Ini tadi setelah ini apa? Garis seperti ini kan, lalu titik. Nah, setelah ini jadinya apa? Nah, ikuti polanya. Siap garis miring apa? Ya. Tinggal ikuti saja polanya. Siap garis miring apa nih? Garis vertikal kan? Nah, ikuti aja polanya. Tinggal diikuti polanya. Iya, seperti ini. Nah. Sudah siap? Siap garis miring apa? Nah, ini dulu. Ini belum. Miring, tidur, titik-titik miring, tidur, titik-titik miring. Seharusnya ini apa? Nah, gimana buka aplikasi TikTok? Apa yang pertamanya? Gimana? Nah, sudah. Ayo kita kumpulkan semua. Dari kelompok 1, kumpulkan semua. Ayo kumpulkan. Semuanya jadikan satu, Askia. Jadikan satu, kumpulkan. Kelompok 2 kumpulkan dengan Najwa. Kelompok 3 dengan Nazila. Kelompok 4 kumpulkan dengan Jericho. Sudah semua? Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa yang kita pelajari hari ini? Coding. Materinya apa? Komputasional.
Apakah prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Penting. Kenapa? Kenapa itu penting? Agar membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kayak tadi, kalau kita nggak tahu cara langkah-langkah membuat pop mie, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak kita makan pop mie yang enak kalau langkah-langkahnya kita nggak tahu? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak kita menyusun pakaian yang sudah dijemur dengan rapi jika kita tidak memilahnya? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi berpikir komputasional itu penting untuk kita pahami agar memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu akan bagikan lembaran yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, materi coding kita berikutnya adalah tentang membuat filter di aplikasi TikTok. Bisa? Bisa? Nah, nanti tugasnya Ibu bagikan ya. Ini untuk tugas minggu depan. Bagikan ke temannya ya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dan boleh istirahat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.